Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bawa cerita sedih tapi manis tentang harga diri yang diinjak di atas dinginnya puncak dan keberanian orang menantu yang bikin semua orang melongo. Pikirnya keluarga miskin itu cuma figuran, malah jadi aktor utama. Yuk kita langsung ke ceritanya aja. Kabut turun pelan di puncak Bogor, seperti tirai tipis yang menutup malu-malu. Di bawah tenda putih panjang dengan lampu-lampu bohlam hangat, keluarga besar Bu Ratna, wanita flamboyan dengan cincin sebesar kelereng, menggelar gathering tahunan. Musik akustik, coffee bar beraroma hazelnut, dan fotografer yang sibuk menangkap senyum-senyum mahal. Aira berdiri menggenggam tangan ibunya, Ibu Siti, sementara suaminya Fajar mengatur napas. Mereka datang dengan mobil pinjaman tetangga, pakaian rapi tapi sederhana. Tentu saja mata-mata tajam menyapu mereka dari ujung sandal sampai kerudung. "Kenapa kita harus datang?" bisik Bu Siti menatap kerumunan yang terasa asing. "Karena ini keluarga suamiku, Bu," jawab Aira menahan canggung. "Kalau kita nggak datang dibilang sombong, kalau datang ya begini." Fajar memegang tahu Aira. Fajar memegang bahu Aira. "Aku di sampingmu." Kalimat yang pendek tapi jadi selimut hangat di udara sejuk. Aira mengangguk, menegakkan dagu. Malam itu ia bukan sekedar menantu berpenghasilan pas-pasan yang bekerja memberdayakan kelompok tani teh di kampung sebelah. Ia datang membawa martabat. Ketika MC memanggil nama-nama keluarga untuk sesi perkenalan, tepuk tangan riuh mengiringi sepupu-sepupu Fajar yang tampil dengan dress gemerlap. Aira dan keluarganya menunggu giliran, menahan tatapan yang berisik. "Itu loh menantu yang miskin." Di meja VIP, Bu Ratna menyilangkan kaki. Bibirnya menekuk, "Jangan sampai merusak estetika," gumamnya pada sahabat-sahabatnya. Cukup keras untuk dibuat bahan tawa. Angin dari pegunungan membawa dingin yang tidak bisa ditangkal coffee bar. Aira menarik nafas panjang mengingat semua wajah yang pernah ia dampingi saat program koperasi teh. Ibu-ibu tangguh yang menabung 1.000 perak sehari, bapak-bapak yang bangun sebelum subuh untuk memetik pucuk muda. Mereka mengajarinya satu hal, harga diri tidak dibeli, dia dipelihara. Ketika giliran keluarga dipanggil, langkah Aira menatap meski jantung menggedor. Fajar ada di kanan, Bu Siti di kiri, menyusun formasi kecil yang rapuh tapi kompak. Kamera menyorot, lampu menari di mata orang-orang yang menilai. Aira tersenyum kecil. Malam ini ia siap untuk apapun. Ia belum tahu badai tidak datang dari langit. Badai berjalan dengan sepatu hak dan parfum mahal, dan duduk di meja VIP menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Saudara-saudara, suara Ibu Ratna mengalahkan musik akustik. Ia berdiri meraih mikrofon dari MC dengan senyum yang lebih tajam dari pisau dapur. "Malam ini kita rayakan keberhasilan keluarga." Tepuk tangan, tapi ia melirik Aira dari ujung kepala sampai kaki. "Keluarga juga butuh standar. Kita ingin menantu yang sepadan." Tawa kecil menyebar seperti kerikil dilempar ke danau. Aira menelan ludah. Fajar maju setapak, tapi Aira menahannya. "Biar aku," bisiknya. Bu Ratna menunjukkan slide di layar LED. Foto pertunangan mewah sepupu Fajar, foto hadiah mobil, foto liburan, lalu tiba-tiba foto Aira dan ibunya di warung sederhana yang sering mereka kelola untuk membantu tetangga. "Ini menantu saya," kata Bu Ratna. Suaranya dibuat manis namun menyengat. Anak baik, tapi ya begitulah, keluarganya sederhana sekali. "Semoga betah ya di keluarga kita." Desahan panjang terdengar. Seorang berbisik, "Pantesan." Yang lain menimpali, "Kontras banget ya." Bu Siti menunduk, matanya berair. Aira memeluk lengan ibunya pelan-pelan. Dadanya bergetar bukan karena malu, tapi karena marah yang ditahan. MC mencoba mengambil alih, tapi Bu Ratna belum selesai. "Saya hanya ingin berbaik. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya, Fajar. Kamu laki-laki, kamu paham gengsi itu kebutuhan." Fajar mengepal. "Bu, cukup." Suaranya parau. "Gengsi bukan kebutuhan, itu pilihan." Sejenak hening, lalu seakan semesta ikut campur.
Listrik tiba-tiba berkedip, hujan menitik, kabut menebal. Sinyal ponsel drop, dapur catering panik karena pemanas listrik mati. Tamu-tamu mulai gelisah, beberapa anak kecil menangis kedinginan. Suara angin memukul tenda, dinding menembus gaun tipis dan glamor runtuh dalam sekejap. Aira menatap keadaan. Insting lapangannya menyala. Ia menoleh pada kru tenda. Mas, ada kompor gas portable, termos, selimut cadangan, tatapannya kosong. Aira berlari ke mobil pinjaman mereka, mengambil kotak P3, korek api, dan beberapa jas hujan yang biasa ia sediakan untuk kelompok tani. Pak, bantu saya kumpulkan kayu kering di bawah atap-atap gazebo ya, serunya pada satpam. Fajar mengangguk langsung bergerak. Dalam 5 menit Aira mengordinasi chaos. Sudut tenda jadi pos hangat, dapur darurat menjerang air. Termos berisi teh melati dibagikan. Anak-anak diselimuti, orang tua diberi jahe hangat. Para tamu mendadak berkerumun di camp sederhana Aira. Seorang ibu berbisik, "Alhamdulillah hangat juga." Seorang kakek tersenyum, "Tehnya wangi." Mikrofon di tangan Bu Ratna turun perlahan. Lampu bohlam yang tadi jadi panggung malu kini menyinari kepiawaian yang tidak bisa dibeli. Kepemimpinan saat genting. Hujan merapat seperti tirai besi. Aira meminjam pengeras portable dari band akustik. "Teman-teman, mari pindah ke aula bawah ya, lantainya dari kayu lebih hangat. Anak-anak dan lansia duluan. Tim catering, saya butuh 2 orang untuk jagain air panas dan panci sup. Kita bikin sup teh, kombinasi kaldu, sayur, dan seduhan pucuk teh muda menghangatkan badan dengan cepat." "Sup teh?" tanya salah satu chef mengernyit. "Percaya deh, kami di kampung sering begitu waktu hujan panjang." Gerak-gerik Aira cekatan. Ia membagi peran. Fajar mengatur jalur evakuasi kecil dari tenda ke aula. 2 satpam membantu membawa kursi. 3 sepupu Fajar yang tadi gemerlap kini menggulung gaun, ikut memotong sayur. Keringat dan kabut bercampur, tapi ada ritme yang menenangkan. Dalam setengah jam aula berubah. Selimut tersusun, termos berbaris, sup mengepul, dan gitar kembali bernyanyi pelan. Seorang manajer villa yang sejak tadi mondar-mandir menatap Aira dengan mata terbelalak. "Mbak Aira ya, saya Randi. Saya sering dengar nama Mbak Aira dari komunitas koperasi teh. Ini luar biasa." Aira hanya mengangguk sopan. "Kita kerjaan bareng ya Pak." Bu Ratna datang terlambat. Payungnya masih basah. "Kamu ngapain ngatur-ngatur?" Suaranya bergetar, entah antara dingin atau nggak percaya. Aira tersenyum kecil. "Lagi berusaha bikin tamu ibu betah." "Kamu bikin saya malu." "Bukannya saya bikin malu Bu, saya cuma nggak mau ada kedinginan. Semua ini tanggung jawab panitia, bukan kamu. Kalau panitia kewalahan, keluarga harus turun tangan." Setelah Fajar tenang, "Keluarga cuma foto di LED." Dari pintu aula terdengar riuh rendah. Seorang tamu lanjut usia mengalami sesak nafas. Aira sigap. "Buka kancing gerah, dudukan setengah tegak, tarik napas pelan ya Pak Randi. Ambilkan inhaler di kotak P3. Saya." Dalam beberapa menit kondisi kakek membaik. Tamu-tamu bertepuk tangan spontan, bukan meriah tapi hangat dan halus. Randi menoleh ke Aira. "Mbak, saya mau ngomong di depan semua orang." Ia mengambil mic. "Hadirin, malam ini kita belajar arti catering ya. Bukan pamer tapi saling jaga. Terima kasih untuk Mbak Aira yang memimpin sukarela, dan saya tahu ini bukan tempat promosi, tapi izinkan saya umumkan, mulai bulan depan villa ini akan bekerja sama dengan koperasi teh binaan Mbak Aira. Semua teh dan jahe hangat di sini akan berasal dari petani lokal, harga adil, kontrak panjang." Aula meledak oleh tepuk tangan. Aira menunduk terharu. Bu Ratna diam. Matanya menyapu panci sup, selimut, wajah tamu-tamu yang damai. Ia seolah melihat cermin yang disodorkan diam-diam oleh semesta. Balasan Aira tidak berupa caci, melainkan bukti. Bukan balas dendam, melainkan pelajaran yang menohok tanpa memaki, dan itu justru membuat rasa malu jauh lebih dalam. Pagi mengusir kabut dengan sinar lembut. Tenda yang semalam jadi saksi kini berkilau oleh sisa embun. Para tamu bersiap pulang, tapi sebelum itu Randi mengundang semua berkumpul sebentar. "Ada satu hal lagi," katanya. "Kontrak kerja sama ini bukan ide mendadak.
2 minggu lalu, kami menerima proposal koperasi teh yang sangat matang. Ketua penyusunnya bernama Aira Fajri. Semua kepala menoleh, beratnya mematung. Rani melanjutkan, kami memilih menunda pengumuman sampai gathering keluarga karena pemilik baru komplek villa yang setuju memperluas program kemitraan ingin mengumumkan langsung. Ia memberi isyarat pada seorang pria setengah baya berjaket denim yang sejak tadi berdiri rendah hati di belakang. Pak Surya, ketua koperasi dan ayah angkat para petani di kampung Aira. Pemilik baru, gumam para tamu. Pak Surya tersenyum ke arah Aira. Beberapa tahun lalu, koperasi kami hampir bubar. Aira datang sebagai relawan, menyusun ulang pembukuan, membantu pemasaran, bikin kemasan, menebus pasar online. Hasilnya kami tabung. Tahun ini, saat komplek villa ini ditawarkan sebagian sahamnya karena masalah keuangan, kami, petani-petani yang tidak pernah dianggap patungan lewat skema kepemilikan bersama, Aira menyusunnya. Mulai hari ini, villa ini cuma bukan milik modal, tapi milik kerja. Riuh rendah berubah jadi hening yang menetes. Aira menatap Bu Ratna, bukan dengan kemenangan, tapi dengan harapan. Bu, ucap Aira lembut, saya tidak ingin menaklukkan ibu. Saya ingin mengajak ibu duduk satu meja dengan kami, petani, peracik teh, pekerja harian. Karena kita semua keluarga Fajar. Keluarga bukan soal standar, tapi soal sandar. Tempat kita saling bersandar. Bu Ratna menelan ludah. Di matanya, gengsi bergulat dengan jujur. Aku salah, bisiknya. Maafkan aku, Bu Siti. Maafkan aku, Aira. Ia melepas cincin yang terlalu besar auranya, menaruhnya di meja. Aku lupa yang lebih besar dari perhiasan adalah hati. Ibu Siti memeluknya. Tangis dua generasi pecah tanpa kata. Para tamu kembali bertepuk tangan. Kali ini meriah, melegakan. Fajar memeluk Aira dari samping. Kamu hebat, katanya. Aira menggeleng kecil. Kita yang hebat. Rani mengangkat mic terakhir. Mulai hari ini, gathering tahunan akan diganti tradisi baru. Meja bersandar. Sesi di mana semua orang, apapun kelasnya, boleh menaruh cerita, kesalahan, dan rencana di meja yang sama. Di luar, kabut benar-benar sirna. Hutan teh berkilau tertimpa matahari. Aira menatap tenda, panci, selimut. Alat sederhana yang semalam menyelamatkan kehormatannya. Balasan yang paling talak ternyata bukan kata-kata, tapi kebermanfaatan yang menaklukkan tanpa melukai. Dan meja kehormatan kini milik semua orang yang berani bersandar. Teman-teman, makasih ya udah nonton sampai akhir. Kalau ceritanya bikin hati hangat dan melek-melek, jangan lupa like ya, komen, dan subscribe ke channel Cerita Rakyat. Share ke sahabat-sahabat kamu biar makin banyak yang percaya. Gengsi itu pilihan, saling sandar itu kehausan. Sampai ketemu di kisah berikutnya.